Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Buya Ahmad Rajavi, khusus ngaji narasi online. Seperti biasa kita akan lanjut kajian kita di hadis keempat. Hadis keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini masih bicara tentang ikhlas. Dan ini menarik karena kita secara khusus akan membahas tentang bagaimana ketika seseorang tidak mampu melakukan amal ibadah, tapi kita punya niat yang kuat dan permasalahan tersebut bersifat uzur syar'i, maka Islam memberikan dispensasi. Gimana pembahasannya? Mari kita bahas bersama dalam kajian hari ini, hadis keempat dalam bab ikhlas, kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami, ya, kunna ma'an nabi, bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada satu perang, ya, bersama-sama dalam perang, ya. Lalu faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menarik, ya, karena hadis ini bicara tentang suasana, ya. Hadis yang lalu, hadis yang ketiga, kita bahas tentang jihad, ya. Jihad, ya, dan niat, ya. Karena kata Nabi, tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Bagaimana jihad, bagaimana niat, sudah kita bahas, ya. Dan konsep jihad waktu itu kan kita bahas yang lalu adalah dalam konteks keindonesiaan ada dua hal yang secara zahiri, yakni bagaimana menggunakan lisan kita dalam berjihad dan menggunakan amal perbuatan jawarih seluruh tubuh kita ini untuk turut berserta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni jihad melawan narkoba, ya, melawan terorisme, melawan kebodohan, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya yang perlu kita lakukan jihad-jihad tersebut. Nah, ini pada aspek spiritual, yang nanti konteksnya adalah jihad doa. Dan ini yang sering disebutkan Nabi, ya, nanti menjadi selemah-lemahnya iman, ya, karena hanya bisa berdoa, tapi nilainya nanti akan sama. Dan ghazah di sini, perang di sini, ya, kalau kita baca syarahnya itu berkenaan tentang saat itu adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu terjadi setelah perang Mu'tah di tahun 6 Hijriah, ya. Di tahun 6 Hijriah, dan kalau kita baca, ya, sejarah itu kan Nabi wafat di tahun 11 Hijriah. Nah, artinya saat itu di tahun 6 Hijriah terjadi perang Mu'tah, ya, itu antara Romawi dengan Muslimin, ya, karena Islam sudah semakin kuat, ya, dengan komando utama berada di Madinah saat itu oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin utama. Lalu Romawi, ya, dalam tanda kutip itu kan sebagai penguasa besar dunia, ya, mulai merasa terganggu eksistensinya.
Bayangkan itu kalau nggak salah itu ratusan ribu pasukannya Romawi itu. Heraklius itu bawa ratusan ribu. Tapi kalah dengan pasukan Nabi yang cuma 3 ribuan. Nah, akhirnya akan ada perang lagi. Nah, Heraklius itu langsung membawa pasukan ya, dan nanti akan menjadi satu perang besar namanya perang Tabuk. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa ketika Allah menunjukkan kebesaran Islam meskipun jumlahnya sedikit, pasukan tersebut lari. Ya, pasukan Romawi nggak jadi. Padahal itu sudah sudah berangkat jauh ya, sudah menguasai Damaskus, ya, Syria sampai ke Palestina, ya, Irak. Ya, tinggal nggak jauh lagi nanti mau sampai ke Madinah. Tapi ya Allah Maha Kuasa. Nah, pada saat itu persiapan perang Tabuk itu ya, Nabi bersabda, Inna bil Madinati larijalan masirtum masiran. Sungguh ya bahwa di Madinah itu ada orang-orang ya yang ketika mereka berjalan ya sama-sama ya, perjalanan untuk jihad itu sama-sama ya, ketika wala qata'tum wadiyan ya, ketika bahkan sama-sama sampai ya, naik wadi ya, lembah gitu ya, menuruni lembah ya, mereka sama-sama illa kanu ma'akum habasahumul mardu, tapi mereka tertahan. Jadi gini, prinsipnya gini, ini mereka biasa sama-sama untuk berperang ya, sama-sama dalam jihad ya, dari perang Mut'ah nanti mau ke Tabuk itu sama-sama, tapi ternyata di Madinah mereka tertahan, nggak bisa berangkat. Padahal selama ini mereka selalu bersama. Apa yang menahan mereka? Yang habasahum itu apa? Yang menahan mereka apa? Al-mardu. Al-mardu. Mereka tertahan karena sakit. Fi riwayatin, dan satu riwayat yang lain itu disebutkan illa syarakukum fil ajri. Ya. Tapi ketahuilah bahwa mereka syarakukum, mereka itu tetap ikut ya bersama kalian, tapi bukan fisiknya, tapi fil ajri, pahalanya sama. Jadi ada orang yang perang, ada orang yang nggak ikut, ada orang yang berjihad, ada orang yang nggak ikut berjihad, tapi tidak berangkat bukan karena mereka tidak mau berjihad, tapi ada kendala sakit yang menahan mereka. Maka sakit tersebut ternyata berdampak pahala yang sama. Ya, subhanallah ya. Ini padahal sakit ini. Tapi sakit yang disebutkan di sini ada sakit yang betul-betul menghadirkan uzur syar'i. Karena di dalam ini tadi riwayat rawahu Muslimun. Jadi ini riwayat Muslim. Kalau riwayatnya Bukhari, warawahu al-Bukhari, dan riwayat dari Sahih al-Bukhari ya, Bukhari, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, roja'na min ghazwatin Tabuk, kami kembali ya dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faqal inna aqwaman khalfana, ada orang-orang ya khalfana di ada di belakang kita, maksudnya di Madinah, tertinggal di Madinah ya, bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan, yang ya, mereka itu setiap
pergi untuk berjihad itu sama-sama terus. Ya, pokoknya jalannya sama-sama, turun ke lembah sama-sama ya. Kalau yang sudah pernah ke Madinah itu kan banyak tuh lembah-lembah, naik turun gunung-gunung ya. Banyak sekali itu. Insya Allah mana panas gitu ya. Makanya disebutnya jalan sama-sama panas sekali. Naik turun, subhanallah ya. Illa wahum ma'ana. Tapi tetap mereka ternyata sama-sama dengan kita. Ya, apa yang sama-sama dengan kita tadi yang hadis Muslim tadi, ajrunnya, pahalanya. Karena kenapa? Habasahumul uzru. Karena mereka terkurung oleh uzur. Ya, uzurnya uzur syar'i, sakit tadi. Nah, sahabat ngaji narasi online, pada konteks hadis ini menarik. Bahwa ada orang yang punya semangat yang sama, tapi uzur syar'i menghalangi mereka. Niat yang sama untuk berbuat kebaikan. Kalau dalam hadis ini, contohnya adalah jihad. Karena dia berkesinambungan dengan hadis yang sebelumnya, hadis ketiga tentang jihad dan niat. Nah, pada hadis yang keempat ini, ketika bicara tentang contoh ibadah berupa jihad, ternyata ada orang-orang yang tidak mampu melakukan tersebut karena uzurnya. Jadi dengan sendirinya niat tersebut ya tetap terlaksana meskipun ia tidak melakukannya. Gitu ya. Dia tertahan. Ada sebuah kisah itu kan ada ini hadis juga disebutkan ada orang yang ngomong ya nanya sama Nabi, ya Nabi ini enak banget ya orang kaya ya, mau ibadah tuh enak banget. Ya, kok bisa gitu sedekah gitu ya. Enak sekali. Kata Nabi, mau nggak katanya yang sama kayak gitu. Karena kebetulan yang nanya ini orang nggak mampu. Ya cuman baca subhanallah, subhanallah 33. Ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka wajar ketika kemudian kita setiap sholat baca itu. Ya ini artinya ada orang-orang yang tertahan, tapi kemudian Allah berikan fasilitas. Hari Jumat itu ya, itu jadi lebarannya orang miskin. Hajinya para fakir. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berangkat haji. Tertahan. Tapi dengan rutin beliau tidak pernah putus. Orang-orang tersebut tidak pernah putus sholat Jumat, nilainya menjadi sama. Nah, inilah kehebatan dari sebuah niat baik yang tulus datang dari hati yang paling dalam. Ya, tulus sekali. Nah, untuk itulah bagi kita sebagai umat Islam yang diajarkan tentang berbagai nilai iman, Islam, ihsan, ya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya. Kita dimantapkan seluruh amal tersebut, dimantapkan seluruh isi dari hal itu adalah ikhlas. Saya ikhlas ya Allah. Saya pengen betul untuk bisa pergi melaksanakan ibadah misalnya ke satu tempat di masjid atau ke ibadah umroh atau apa. Tapi saya nggak mampu ya Allah. Entah itu karena sakit uzur syar'i atau kalau dia pengen umroh atau haji nggak punya biaya. Tapi saya ini pengen sekali ya Allah. Maka ketulusan dengan ibadah-ibadah yang ia miliki di kesehariannya, ya, tapi semuanya kemarin ingat konsepnya lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah terima. Itulah hebatnya. Apa tadi di sini? Illa wahum ma'ana. Ini dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim, illa syarakukum fil ajri. Ya.
Ternyata dia tetap sama-sama dengan kita. Kalau dalam Sahih Muslim, ia tetap sama-sama dapat pahalanya kayak kita. Padahal nggak pergi, subhanallah. Maka kita yang saat ini sedang berjihad di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjihad melawan narkoba. Kita nggak mampu lisan kita, nggak mampu fisik kita. Setidaknya dorong. Dengan apa? Doa. Dorong dengan doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu, anak-anakku, keturunanku, seluruhnya, cucu-cucuku nanti, jiran tetangga, semuanya. Ya Allah, jaga mereka agar tidak terkena narkoba. Dari kebodohan, ya Allah, aku minta padamu ya Allah agar anak-anakku, keturunanku, cucu-cucuku, jiran tetanggaku, ya sepupuku semuanya. Ya Allah, mantapkanlah hati pikiran mereka untuk mau semangat belajar. Itu hebatnya doa. Ya. Tapi kita punya nilai yang sama. Ya. Kalau amalan seperti yang kita bahas kemarin ya, kan kalau dengan lisan, dengan perbuatan sudah kita bahas kemarin. Ya. Termasuk kalau orang puasa, kata Nabi kan ngasih makan orang yang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa. Ya sama itu amalnya. Tapi mau ngasih nggak ada. Mau kita kasih makan nggak ada lah. Kita mau makan aja susah. Misalnya seperti itu. Maka kita berdoa, ya Allah, apa yang ia makan menjadi berkah, ya Allah, sehatkan dia. Doa. Jadi uzur syar'i itu ternyata menyelamatkan kita. Tapi ingat, bukan untuk menjadi alasan. Itu yang paling penting. Kalau menjadi alasan, maka nilainya menjadi musnah. Nilai pahalanya musnah. Pura-pura sakit, misalnya. Pura-pura nggak mampu. Itu bahaya. Itu pura-pura. Sekarang ini, Masya Allah, eranya eranya orang yang mulai seneng kalau dia itu ngaku jadi orang miskin. Itu eranya saat ini. Kalau bagi sembako, padahal dia bisa beli sembako. Masih ada orang yang nggak mampu, tapi ikut kumpul mau dapat sembako. Itu parah. Bahkan ada orang yang datang ke pengurus masjid untuk bisa dapat zakat. Padahal dia mampu. Ya, kerja aja masih ada. Gitu ya. Nah, termasuk cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang dilarang. Tidak termasuk uzur syar'i. Nah, seluruh sahabat ngaji narasi online yang paling terakhir yang saya sampaikan adalah ada hari ini kejahatan kemanusiaan. Ya, kejahatan kemanusiaan, apa yang perlu dilakukan oleh kita, seperti contoh perang di Palestina. Bukan perang itu ya, pembunuhan. Kalau perang itu ya sepadan lah. Ini enggak sepadan. Palestina itu orang enggak mampu. Sekarang ini orang-orang sedang tertahan untuk tidak bisa makan karena diblok kanan kiri semuanya sehingga bantuan tidak bisa masuk. Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Kalau kita sudah turut menyumbang sebagai sumbangan kemanusiaan, baik untuk kebutuhan kesehatan, obat-obatan, atau kebutuhan makanan kepada mereka, atau kebutuhan pakaian untuk mereka. Apa yang selanjutnya kita lakukan saat ini di Indonesia untuk kebutuhan bantuan internasional? Doa. Kita doakan, semoga Allah menguatkan mereka semua, dan semoga Allah menyelamatkan mereka semua. Ya, ini utamanya dari kita sebagai bentuk upaya minimalis. Upaya minimalis yang semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ngaji narasi online kita pada hari ini
di mana kita membahas tentang konsepsi nurani yang lahir muncul karena ketidakmampuan kita, uzur syar'i, untuk melakukan ibadah. Tapi ternyata Allah masih tetap memberikan nilai yang sama seperti orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Ada orang yang bisa sholat berdiri, kita nggak mampu, cuma bisa duduk, nilainya sama. Ada orang yang bisa sholat duduk, kita cuma bisa sholatnya sambil berbaring, nilainya sama. Nah, inilah sebenarnya konsepsi utama. Ini kalau mau kita kaji akan lebih panjang lagi. Inilah sebenarnya prinsip dari anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Di mana nilai keikhlasan lahir itu seolah-olah karena engkau, karena kita sedang bersama-sama, tanda kutip, dengan Allah, sehingga mampu berhadap-hadapan seolah tengah bercengkrama dengan Allah. Tapi kalau tidak mampu, maka ada rasa dalam diri kita bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah. Nah, ketika kita merasa dalam pengawasan Allah, maka pada saat itulah nilai kita sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bercengkrama, mampu bercengkrama tanda kutip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian selanjutnya, hadis kelima. Hadis kelima nanti sudah masuk ke kajian yang lain, ya, tidak lagi bicara tentang jihad, tapi nanti sudah masuk ke ranah lain, tapi tetap dalam bab yang sama tentang ikhlas. Terima kasih. Wafaqanallah jami'an lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.